Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Hari ini sore jam setengah 4 sore. Jadi kenapa kita baru bikin kontennya sekarang? Karena kita baru dapat orderannya jam segini. Jam setengah 4. Dari pagi kita bengang-bongong, nggak bengang-bongong sih, ada beberapa kerjaan lah. Dan jadi sekaligus aja karena gue udah kehabisan konten, kita akan bikin step atau tutorial lagi. Kita akan ngebahas bagaimana proses produksi dari mulai bikin desain, ngeprint, terus nanti kita oven dan ngepress langsung ke kaosnya ada. Nah, kaosnya ada. Ukurannya apa nih? XL, sablonnya di belakang ya. Nah, ini 24S nih, bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Nah, di sininya ada, di logonya ada tulisan XL reguler 24S. Jadi kita akan langsung proses aja ini sampai selesai, dipandu dan didemonstrasikan oleh Bapak Salman Susalman dari Bojongkoneng. Nah, jadi tahap pertama yang pasti harus dilakukan oleh teman-teman adalah bikin desain. Desainnya tergantung. Kalau misalkan customernya udah ngasih desainnya, ya udah berarti desainnya tinggal dimasukin aja ke software RIP. Tapi untuk orderan kali ini orangnya itu hanya ngasih file mentahnya aja. Jadi ini harus di trace ulang tadi sama Bapak Susalman itu, di trace ulang, dibikin lagi di Corel, di Corel kan ya tadi ya, di Corel, kemudian di save atau diekspor bentuknya PNG transparan, baru dimasukin ke software RIP ini. Jadi intinya gitu, kalau misalkan kalian mau mulai bisnis ini, minimal kalian harus bisa dasar-dasar atau teori dari ngedesain lah, yang standar-standar aja. Kalau sekarang udah gampang sih, bisa pakai website Canva gitu. Kalian kalau misalkan pernah ngedenger ada website atau aplikasi namanya Canva, kalian bisa bikin di situ. Apalagi kalau desain-desain kayak gini kan cuma tulisan aja nih. Nah, ini itu di Canva juga sebenarnya bisa. Nah, terus setelah desainnya selesai udah jadi, sekarang kita proses persiapan untuk si printernya. Jadi sebelum mulai melakukan proses pengeprintan, itu printernya harus di maintenance dulu. Jadi tadi kita udah cleaning, udah nozzle check, belum, ini sekarang lagi nozzle check. Jadi kita akan lihat seberapa sehat si print headnya. Karena kalau misalkan kita mau ngeprint desain itu, syarat yang paling utama itu adalah print headnya harus sehat dulu. Biasanya tahap cleaning kayak gini bisa 1 atau 2 kali lah. Syukur-syukur kalau 1 kali. Kita lihat, jeng 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 jeng, bagus, luar biasa ini Bapak Susalman ini. Oke, tar dulu man, kasih lihat dulu. Nah, jadi hasil nozzle check tuh kayak gini nih ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat ada garis-garis di atas itu, ini sebenarnya ada warna kuning di sini, cuma nggak terlalu nampak aja. Nah, ini kalau garis-garisnya udah sempurna kayak gini, nggak ada yang bolong-bolongnya, itu artinya proses nozzle check udah selesai dan siap untuk mulai di print desainnya. Jadi sekarang kita akan print desainnya menggunakan printer DTF Jaka, ini namanya printer DTF Jaka. Kita tunggu, lagi diracik dulu, lagi dijampe-jampe. Nah, kalau untuk masalah bagaimana menyeting si desain ini di software RIP dan segala macamnya, itu kalian bisa nonton aja di YouTube Kamar Sablon. Kalau nggak salah gue pernah ngebahas tentang apa cara setting software RIP kayak gitu deh. Ini ada putihnya kan belakangnya. Oh, oke. Sip. Nah, jadi kasih perintah print dulu. Baru di sini nanti lampunya akan menyala warna merah. Nah, setelah lampunya menyala merah kayak gini, kita masukin pad filmnya. Jadi media printnya itu pad film ya, bukan kertas. Meskipun kalau misalkan kalian sering lihat printer model kayak gini di kantor atau di rumah, itu biasanya pakai kertas. Ini kita pakai pad film namanya. Oke, kita masukin pad filmnya dulu ke dalam. Nah, sekarang kita nyalain vakum. Jadi di dalam unit printer DTF Jaka ini ada yang namanya vakum. Jadi fungsi vakum ini adalah untuk menyedot si pad filmnya agar posisinya selalu ada di bawah, agar terisap ke bawah lah gitu. Fungsinya juga biar ketika nanti si print headnya bergerak untuk ngeprint, si print headnya ini enggak nabrak si pad filmnya, karena pad filmnya kan udah ditarik sama vakum. Nah, vakumnya seperti ini ada lubang-lubang. Sebentar. Nah, ini ada lubang-lubang penghisap udaranya nih. Kalau misalkan kalian lihat di dalam, kayak gitulah kurang lebih.
Oke, jadi kita lanjutin tadi setelah di print. Ini printnya udah selesai ya sebenarnya untuk orderan yang ini, karena kita fokusnya hanya bikin di satu kaos aja. Kalau ini yang kaos yang lain. Nah, setelah di print tadi kita akan kasih powder. Nah, powder tuh bentuknya kayak serbuk gini, jadi dia kayak tepung lah, warnanya putih kayak gini. Kita akan taruh serbuk ini di atas desain pad film itu. Nah, itu pad film yang tadi udah di print. Udah kita kasih powder, terus di ayun-ayun. Nah, kayak gini diayun, bisa 2-3 kali ayun. Harus rata ya, semuanya harus kebagian. Jadi si tinta putih ini harus kebagian powdernya. Karena kalau nggak kebagian powder, nanti dia bakal nggak ada daya rekat, sehingga nanti si desainnya nggak bakal nempel di kaos kayak gitu deh kurang lebih. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dikepruk-kepruk, terus disentil-sentil. Jadi fungsinya itu biar si powder yang ada di pad film, tapi bukan di bagian desainnya ya, di luar pad film, kayak misalnya dicoba mandekan. Nih, jadi kalau misalkan tadi nggak dikepruk-kepruk atau nggak disentil-sentil, nanti dia bakal ada sisa powder di luar desain ini, di luar tulisan ini. Makanya dibantu dengan cara dikepruk-kepruk dan disentil-sentil kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu proses oven. Nah, untuk proses oven ini fungsinya adalah untuk merubah si powder yang tadi udah dipasang di situ agar meleleh dan menjadi lem. Kurang lebih seperti itulah gampangnya. Jadi ini kita masukin ke dalam tray-nya seperti ini, kemudian didorong, dimasukkan dan dikasih waktu sekitar 5 menit dengan suhu 175 derajat Celcius. Untuk suhu sama waktunya sebenarnya bervariasi tergantung dari pertama model ovennya yang kayak gimana, karena ada juga yang model oven ini namanya kan oven laci, terus ada yang model oven buaya, terus satu lagi ada model oven kue lah gitu, oven yang biasa dipakai ibu-ibu untuk bikin kue. Itu suhu sama waktunya biasanya beda-beda. Yang penting tujuannya adalah itu tadi, untuk merubah si powder yang tadi ditaruh di atas desain pad film itu berubah menjadi lem. Jadi dia nanti hasilnya bakal kayak agak licin gitu. Nanti kita lihat aja hasilnya. Oke, itu udah bunyi, tandanya sudah selesai proses ovennya, dan sekarang kita akan lihat hasil dari proses pengovenannya. Mungkin di sini kali, Man. Coba kita akan lihat seperti apa yang dimaksud dengan matengnya si powder. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi kayak ada semacam tekstur jeruk dan terlihat seperti licin ya. Nah, ini harus dicek juga untuk semua bagiannya, terutama di bagian pojok-pojok kayak gini, karena takutnya ada yang belum mateng kayak gitu. Karena seperti yang gue jelasin tadi, kalau misalkan ini ada bagian dari desain ini yang kurang mateng, nanti hasilnya dia jadi nggak bisa nempel di kaos kayak gitu. Oke, nah ini hasil depannya seperti ini. Oke ya, jadi ini udah selesai, tinggal ditaruh aja di atas kaos dan langsung dipres menggunakan mesin press seperti ini. Jadi teman-teman yang belum paham atau yang baru memulai untuk belajar untuk teknik sablon DTF ini, sebenarnya alat yang utama tuh ada 3 di luar dari komputer ya tentunya. Yang pertama itu printer DTF yang seperti ini ya, printer DTF yang sudah dimodifikasi menjadi printer DTF, printer biasa yang udah dimodifikasi menjadi printer DTF. Kemudian yang kedua adalah ovennya seperti ini, modelnya ada 3 jenis, oven model laci, model buaya, atau model oven kue. Kemudian alat yang ketiga adalah ini, mesin press gitu. Jadi alat yang utama tuh cuma 3 itu aja gitu. Nah, ini lagi ngoven, ada satu orderan lagi, jadi nanti kita akan pressnya sekalian. Oh iya, untuk suhu ngepresnya kalau yang standar itu pakainya 165 dan waktunya 15 detik. Tapi bisa juga di atasnya atau di bawahnya. Nah, kalau gue sekarang lagi senangnya pakai di angka 170 20 detik. Jadi ini kita akan tunggu aja suhunya sampai mencapai 170 derajat. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ngepres si desain ini yang udah kita bikin tadi ke kaos. Ini kaosnya lagi disiapin. Nah, sebelum dipres, sebelum kita tempelin si pad film ini di atas kaosnya, kita akan press pertama dulu, yaitu press preheat. Jadi biar si permukaan kaosnya biar rata dulu lah gitu. Karena kan ya kayak disetrika aja gitu, biar lebih rata, lebih bagus. Kita kayaknya butuh lampu ya di sini ya. Kayaknya butuh lampu kalau lagi ngepres kaos hitam kayak gitu, suka nggak kelihatan.
Oke, tadi udah di preheat, cukup sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Kisaran 2-5 detik lah. Jadi hanya untuk meratakan bagian si kaosnya aja. Terus kemudian ini kita akan potong atau gunting bagian yang lebihannya lah gitu dari desain-desainnya. Jadi biar lebih gampang nanti pada saat nge-adjustnya atau ngeposisiinnya. Terus berikutnya ya tinggal diposisiin aja letaknya sesuai dengan orderan si customer. Kalau misalkan customernya nggak minta macam-macam ya berarti tinggal dikasih posisi yang standar aja. Yang standar itu biasanya, ini di belakang ya. Kalau di belakang itu biasanya di bawah tonjolan jahitan kerah. Ini pakai yang mana? Oh, yang panjang. Ya nggak apa-apa sih. Oke, kanan kirinya udah dijajarin kan. Nah, kalau udah ahli gini nggak perlu pakai penggaris. Nah, tinggal di press. Yang pertama 20 detik kita tunggu sampai selesai. 20 detik kita angkat. Untuk tahap press yang pertama selesai. Sekarang kita dinginkan dulu kaosnya. Kita taruh aja dulu di bawah, didinginin. Nah, sambil nunggu ini didinginin, oh mau langsung didinginin ternyata sama Bapak Salmon. Nah, didinginnya ada banyak caranya, ada beberapa cara lah. Yang pertama ya didiemin aja, dia bakal dingin sendiri. Atau biasanya bisa taruh di atas kaca kayak gini nih, kaca etalase atau kaca apapun. Jadi si desainnya ada di bawah terus digosok-gosok aja, itu bisa dingin juga. Atau dengan cara seperti ini, digosok-gosok menggunakan kain. Atau ini menggunakan kaosnya sendiri bagian lengannya gitu sampai dingin. Jadi intinya semakin dingin si pet filmnya, itu nanti pada saat diklopekin atau pada saat dilepas pet filmnya itu bakal lebih gampang. Kalau masih panas, nah biasanya si desainnya atau si tintanya malah masih ikut atau masih nempel di pet filmnya gitu. Jadi diusahakan ini benar-benar dingin dulu biar lebih gampang gitu, jangan terburu-buru kayak gitu. Sekarang kita coba. Nah, ini udah lumayan dingin. Oke, mantap. Sip. Nah, ini untuk press yang pertama udah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita press sekali lagi untuk press yang kedua. Suhunya sama di suhu 170 dan waktunya 20 detik. Nah, untuk press yang kedua nih, sedikit tips. Jadi tadi press pertama itu kan posisi kerahnya ada di depan sana, ada di dalam. Nah, sedangkan untuk press yang kedua kalinya, posisi kerahnya ada di depan sini. Jadi dibalik gitu lah, dibolak-balik. Ini untuk mengatasi kalau misalkan jaga-jaga si pemanas ininya, si penampang panas ininya suhunya nggak rata gitu. Jadi kita bolak-balik kayak gini. Oke, sama waktunya 20 detik, kita tunggu sampai nyala. Sip, dan udah selesai. Coba lihat. Nah, hasilnya kayak gini. Sini mah nggak kelihatan itunya, jadi hitam gelap. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, ini udah selesai dan tinggal dilipat, kemudian di packing. Nanti dibantu sama Nona Lia sana. Udah datang belum JNT? Berarti ini dikirimnya besok ya? Oke, nah ini bakal ngepres lagi satu lagi. Sekali lagi kita akan lihat proses pengepresannya. Kalau ini posisi sablonnya di depan. Posisi sablonnya di depan. Kalau yang tadi di belakang. Nah, kalau posisi sablonnya di depan, itu biasanya untuk ukuran atau posisi sablonnya itu biasanya 7 cm atau 4 jari dari jahitan kerah yang bagian atas. Jadi pakai jari aja kayak gini. Nah, itu baru di bawahnya tuh desainnya kayak gitu. Tapi baik lagi itu tergantung dari si keinginan customernya ya. Kalau misalkan customer yang pengennya 12 cm atau 15 cm dari kerah ya kasihnya segitu aja gitu. Tapi kalau misalkan ditanya standarnya berapa, kalau untuk kaos-kaos ukuran standar artinya misalkan L, XL atau mungkin M gitu ya, itu biasanya 7 cm dari bagian kerah atas. Tapi kalau misalkan untuk desain-desain yang tulisan yang hanya satu baris, itu biasanya kalau gua ya, ini referensi gue pribadi, itu sekitaran 10 cm. Jadi kalau desain gambar 7 cm, kalau tulisan yang hanya satu baris atau desain yang kecil gitu, itu biasanya 10 cm, sorry. Itu balik lagi ke kalian aja kalau gitu. Nah, ini kita akan lihat proses pengepresannya. Lihat posisi tengahnya, waktunya sama 20 detik. Jadi untuk semua bahan kain terutama kain-kain kaos ya, yang katun combat gitu atau bahan-bahan katun, itu suhunya di sekitaran angka segitu aja, 170 20 derajat. Oke, ini udah presan yang pertama. Sekali lagi kita ulang prosesnya, kita tunggu sampai dingin dulu. Di meja atas juga nggak apa-apa itu. Ini maksudnya di sini aja. Rapopo.
Nah, lebih enak. Nah, ini nunggu dingin dulu. Angka kalau nggak salah. Nah, ini man, ini tuh sengaja buat dipakai buat ngedinginin ini. Oh. Jadi ada kain khusus yang dipotong untuk ngedinginin. Oke, jadi sekali lagi ini harus tunggu dingin dulu. Jadi jangan langsung dilepas si pet film ya, karena kalau langsung dilepas pasti dan bakal si desainnya itu ikut balik lagi sama pet film, nggak mau nempel di sini. Nih yang mau order kaos-kaos kayak gini boleh nih. Jadi nanti namanya bisa diganti pakai nama kalian ya, Bayu atau apa lagi gitu. Jadi ini konsepnya apa nih man? Untuk nyemangatin ya? Nyemangatin orang yang tulisannya ada di sini ya. Misalnya nama kalian siapa? Atau bisa jadi baju kapal. Nah, baju kapal juga bisa. Misalkan kapalnya Hendra dan Adit. Adit pacarnya Lia ya. Salah. Ya kebayangnya yang ada di kepala aja. Berarti gay dong itu. Misalnya Hendra sama Mawar. Nah, jadi si Mawar pakai baju yang tulisannya Hendra pakai baju tulisannya Mawar gitu deh pokoknya. Ngertilah kalian kaos couple. Yang mau order bisa langsung aja kunjungi website kreasi.id, terus di atas ada nomor WA. Nah, kalian bisa langsung chatting aja di sana. Mau pesen kaos, bilangnya kaos apa man kalau orang mau pesen ini man? Kaos bendera. Ya pokoknya kaos yang kayak di video deh, gitu ya. Kaos couple penyemangat. Nah, kayak gini nih desainnya, lucu kan tuh. Ini bikinan Aman sendiri. Iya. Wih, luar biasa. Dah. Press yang pertama udah selesai, sekarang kita press untuk yang kedua. Sekali lagi dibalik posisinya, sekarang posisi kerahnya di bawah. Kita press dengan suhu dan waktu yang sama. Udah gitu selesai. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih prosesnya sebenarnya, dari mulai ngeprint, ngasih powder, ngasih open, kemudian di press kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja videonya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang berniat untuk belajar sablon DTF terbantu dengan adanya video ini. Oke, sekali lagi makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, silahkan kunjungi website www.kreasi.id. Kalian bisa belanja-belanja di sana lah, atau kalian juga bisa join member channel YouTube Kamar Sablon. Terima kasih, mudah-mudahan video ini terbantu, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.